Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Kota Tak Kasat Mata di Selatan Jawa dari Bristory. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support Bristory melalui sosial media yang linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Selatan Jawa 2003. Aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah gak kuat untuk menahan ngantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue udah ngantuk banget. Virgo juga udah kelihatan ngantuk tuh. Aku bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, depan sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Kelihatan seperti jalan masuk satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura ini agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan ke belakang. Aku sempat memperhatikan sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi berwarna gelap namun masih kelihatan jelas. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Istirahat dulu aja, daripada kenapa-napa kan? Asri bilang begitu. Akhirnya kurubahkan kursi supaya tidak terlalu tegak. Cari posisi enak untuk terlelap barang sejenak. Niatnya seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan. Waktu kala itu menunjukkan angka 1 dini hari. Aneh. Padahal seringkali lebih dari jam-jam 1 malam aku masih kuat berkendara. Tapi kali ini lelah dan kantuknya tidak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Sedangkan Asri dia masih duduk tenang di belakang. Seperti masih terjaga dan aku tidak bisa melihat dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu akhirnya aku pun terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya tidak kelihatan sekarang sudah terlihat dengan jelas. Sudah bukan malam lagi, sudah terang. Tapi bukan terang tengah hari bolong, malah terasa seperti sore menjelang malam. Memperhatikan sekeliling, perpohonan rapat menjadi pemandangan yang terlihat. Aku tidak bisa melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Mengucek-ucek mata sebentar, aku pun terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah, udah bangun. Suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa deh ini? Kamu dari mana, Sri? Tanyaku. Udah jam 10, Mas. Ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah teman yang gak jauh dari sini. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku bisa mulai mudeng semuanya. Ini sudah jam 10 pagi. Berarti aku tertidur kurang lebih 9 jam. Kenapa bisa lama seperti itu? Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidur, Fer. Buset deh. Virgo ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetap aja kita masih lama banget tidurnya. Gila lu ya, kenapa gak bangunin gue sih? Lah, gue aja baru bangun. Ya udah, jalan lagi yuk. Udah seger ini kan? Kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja kami harus menuju rumah Asri terlebih dahulu, lalu menuju Lumajang. Asri, ini gak nyasar nih? Tanyaku pada Asri. Enggak mas, bener kok. Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis. Sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, gak lama lagi masuk perkotaan.
gak akan sesepi ini, ucap Asri lagi. Ingat dengan dua tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi di awal, ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintasi melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempatnya tinggal. Agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan Asri yang Asri tunjuk. Memang paling hanya baru sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak masuk lewat gapura tadi. Tapi tetap saja, aku penasaran karena jalur yang sedang kami tempuh ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan pemandangan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalanan besar, tapi jalan yang cukup untuk 2 kendaraan saja kecil berpapasan. Tapi sangat bagus. Aspal hitam mulus sama sekali gak ada lubang. Langit masih jingga kemerahan. Sinarnya sama sekali tidak menyilaukan, malah terkesan menyejukkan dan menenangkan. Kaca jendela sengaja aku buka setengah, karena udara sejuk berhembus sejak kami mulai jalan tadi. Dingin juga, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali gak terlihat. Aku gak tahu pasti apakah terhalang awan atau memang pemandangan terhalang pepohonan. Enak ya mas, udaranya? Asri bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya ya, ini namanya daerah apa Sri? Gue sama sekali belum pernah kesini. Virgo menjawab sambil membetulkan posisi duduknya. Bener, enak banget, sejuk. Apa ada deket-deket gunung ya sekitar sini? Aku bertanya begitu, karena sejak awal sama sekali gak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Gak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar sini. Emang begini mas, gak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri. Loh, terus ini pohon-pohon banyak gini, apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi pada Asri. Bukan hutan mas, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo. Dan yang juga agak aneh, sejak tadi kami sama sekali gak melihat ada kendaraan lain, entah itu motor atau mobil, atau yang lainnya. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir mungkin karena masih pagi atau bisa juga karena ini hari kerja, jadi tidak banyak orang dan kendaraan yang lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah, akhirnya, jawabku sedikit lega. Padahal belum lama perjalanan kami, paling baru sekitar 10 menit dari gapura tadi. Tapi entah kenapa perjalanan terasa sangat lama, terasa sudah seperti berjam-jam rasanya. Setidaknya seperti itu yang kami rasakan. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja, sama sekali gak ada belokan. Sampai akhirnya dari kejauhan aku melihat persimpangan. Ada 2 arah jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang di sekelilingnya masih sama dipenuhi dengan pepohonan yang sangat rapat. Belok kanan mas. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk berbelok ke kanan. Dan kendaraan pun berbelok. Dari sini kelihatan beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangan tidak lagi didominasi oleh pepohonan, tapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang tidak terlalu cepat, aku membuatnya lebih lambat lagi. Kuangkat pedal gas secara perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan. Udara juga masih sejuk. Matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalanan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah perkotaan. Agak aneh memang, kenapa jalanannya malah menjadi tanah. Terus aja mas, lurus. Asri bilang begitu. Kendaraan berjalan sangat pelan. Aku memang sengaja membuatnya seperti itu, karena banyak alasan. Banyak pertanyaan di kepala ketika pemandangan pepohonan sudah berganti menjadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung menjadi satu. Banyak bangunan rapat. Semuanya bangunan permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan. Ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu menghiasi trotoar. Nah,
Dari kesemuanya yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan akan hal ini dan aku melihatnya sungguh takjub bercampur dengan aneh karena semuanya berdesain tahun 1960 dan 70-an, sangat klasik, berarsitektur Eropa namun masih ada banyak sentuhan budaya Jawa. Sungguh sangat indah kota ini, ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghiasi hari. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu, lalu melirik ke jam tangan. Hah? Udah jam 3 sore? Kenapa cepet banget? Ya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3 sore. Lu kenapa? Akhirnya Virgo bersuara juga. Ini beneran udah jam 3? Tanyaku pada Virgo. Beneran, jam gue juga jam 3. Nih, lihat aja. Virgo menunjukkan jam yang ada di tangannya. Benar, sudah jam 3 sore. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan kali, jadi lupa waktu. Tawa Asri tipis akhirnya mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Asri. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan ke sekitar. Tapi seharusnya tidak selama itu. Gak secepat itu waktu bergulir. Taksiranku harusnya kami berjalan sejak dari Gapura gak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih kisaran jam 11 atau setengah 12 siang. Sesekali aku melirik kaca spion dan Asri terlihat tersenyum dengan mata yang berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya, seperti orang yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Emang biasanya kayak gini ya Sri? Gak ada orang sama sekali, sepi amat. Aku akhirnya bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Keanehan itu adalah sejak sampai di kota kecil ini sama sekali gak ada orang yang lalu lalang. Ditambah tidak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun tidak ada. Hanya suara mesin mobil kami saja yang menggema pelan terpantul dinding rapat bangunan. Seperti kota mati. Kalau siang memang begini mas, sepi. Nanti menjelang sore ke malam mulai rame. Jawab Asri. Loh, kenapa begitu? Emang dari dulu kayak begini ya? Virgo pun ikut penasaran. Iya mas. Asri menjawab pendek. Tapi gak juga, itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu karena akhirnya aku melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang yang sedang beraktivitas di dalamnya. Di dalamnya agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet. Berikutnya beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya, begitulah. Sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali nggak ada yang kelihatan bergerak lalu lalang di luar dan jadinya jalanan kota sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya mas. Asri tiba-tiba saja bersuara. Benar yang Asri bilang, tidak jauh di depan ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikuti arahan Asri. Selanjutnya setelah berbelok ke kiri, suasana yang awalnya tetap sama masih berjajar bangunan dengan desain klasik berjajar satu sama lain. Pemandangan dan suasananya sama persis. Masih lambat aku melanjutkan mobil. Semakin lambat karena semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalanan kembali lurus, aku ikuti terus dengan pemandangan dan suasana yang nyaris sama. Masih juga beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan. Entah itu toko atau rumah. Aku dapat melihatnya dari jendela mereka. Ya, tentu saja aku masih bisa melihat mereka dalam bentuk siluet. Tidak jelas. Aku samar-samar bisa melihat aktivitas mereka karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat. Hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa belas menit kemudian aku melihat di kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota ya Sri? Tanyaku. Oh iya mas, rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan. Jawab Asri begitu. Sekali lagi aku melihat kaca spion. Pada saat itu aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis, namun tetap terlihat bahagia. Aku berpikir mungkin karena Asri terharu bahagia akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Rumah yang ini Sri? Iya mas, yang itu. Jawab Asri.
Aku lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah yang letaknya memang paling ujung. Setelah rumah ini kembali ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri juga berbentuk berdesain kuno seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Asri pun mengajak kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan di kepala, mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami masuk ke dalam rumah yang karau dari luar terlihat sangat besar. Tapi tunggu sebentar, ternyata ketika sudah berada di dalam, aku melihat rumah ini ternyata tidak besar-besar amat. Gak sebesar ketika dilihat dari luar, tergolong kecil malah. Ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah dan ada kursi semacam sofa di situ, dan dengan meja panjang di depannya. "Kenalkan, ini bapakku, Mas." Asri memperkenalkan kami dengan seorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada, duduk di ujung sofa itu. Ya, itu adalah ayahnya Asri. Lelaki berumur sekitar 50 tahunan mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Kami pun bersalaman, Virgo pun juga. Sempat kaget karena tangan bapak ini terasa sangat dingin sekali seperti es. Setelah itu kami dipersilakan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di pintu yang menuju belakang. Anak perempuan ini berambut pendek dan wajahnya terus tersenyum sejak kami datang tadi. "Kalau yang ini adikku, Mas." Akhirnya Asri memperkenalkan. Dengan adiknya Asri kami tidak bersalaman karena dia seperti malu-malu tidak mau mendekat, namun masih terus tersenyum dengan lebar. Nah, di dalam rumah itu semakin banyak kejanggalan yang membuat aku dan Virgo mulai semakin merasa ada yang salah, ada yang aneh. Beberapa kali kami saling berpandangan ketika melihat atau merasakan ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayah Asri yang sedingin es. Yang aneh berikutnya adalah Asri jadi sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah ayah Asri juga sama sekali tidak berbicara, hanya tersenyum-senyum saja. Begitu pula dengan adiknya Asri, hanya berdiri di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Asri dengan menggunakan tangannya memberikan isyarat, seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan yang ada di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan, karena di meja gak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Vero." Virgo berbisik memanggilku, sambil jarinya menunjuk ke jam tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Dan ternyata sudah jam 6:30 malam. Kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa bisa secepat itu? Perasaan baru setengah jam kami berada di rumah ini, tapi kenapa tiba-tiba sudah malam? Aku dan Virgo lagi-lagi saling berpandangan. Ini ada yang tidak beres. Sementara Asri, ayah, serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada pergerakan. Yang mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi yang kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itu pertanyaan yang ada di kepala. Masih sangat kebingungan, aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Keadaan di luar sudah gelap. Tidak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam. Jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di atas trotoar. Lampu ini gak terang menerangi, namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Tadi sudah aku ceritakan kalau jalanan kota sangat sepi, gak ada orang yang terlihat sama sekali. Tapi setelah hari sudah berganti malam, satu persatu mulai kelihatan ada orang lalu lalang di jalan. Benar seperti apa yang Asri bilang tadi, kota ini akan mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama aku dan Virgo melihat dan memperhatikan keluar, seperti terhipnotis terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya terhenti ketika melihat ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Ver, ayo kita pergi, gila ini. Virgo bilang begitu. Aku ikuti ajakan Virgo tanpa berpikir panjang. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai di pintu yang mana ini jarak terdekat dengan tempat Asri berdiri, Asri pun mengucapkan kalimat pendek. "Terima kasih, Mas." Dia pun bilang begitu.
Aku tidak memperdulikannya dan menatap pun tidak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini dengan segera. Kalian ingin tahu kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan yang sangat menyeramkan. Di jalanan kota banyak orang lalu lalang, tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok berjalan seperti melayang, kakinya seperti nggak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Kemudian beberapa detik kami juga melihat ayahnya Asri lagi-lagi tanpa suara dia pun memberikan isyarat dengan tangan, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Dan ternyata benar, beliau pergi meninggalkan ruang tengah menuju ke belakang. Dan yang mengerikan, beliau bergerak melayang juga dan tidak berjalan seperti manusia pada umumnya. Pada detik itulah aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah sampai di dalam mobil, aku langsung nyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan Asri melambaikan tangan ke arah kami. Dengan meraba-raba, aku menyusuri jalanan kota seram ini. Sepanjang jalan kami melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang lalu lalang berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntung aku nggak menemui kesulitan mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. Lo mual gak sih? Kepala gua pusing, ucap Virgo. Aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan teramat sangat. Perut terasa sangat mual. Kepala pusing seperti berputar. Keringat dingin bercucuran. Kita minggir dulu aja ya. Aku bilang begitu pada Virgo karena sudah tidak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Vero, bangun Ver, bangun. Suara Virgo menyadarkanku. Aku terjaga seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing. Bajuku basah keringat. Masih terasa mual. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu memperhatikan ke sekitar. Ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk kota asal dia. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Tidak ada Asri. Ini jam berapa? Tanyaku pada Virgo. Jam 1:30, jawab Virgo. Ternyata masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo kita cabut gila, serem banget. Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. Asri gimana? Tanya Virgo. Aduh, Asri bukan orang, jawabku pada Virgo. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Kalian pasti bingung kan? Jadi begini ceritanya. Awalnya aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah sangat lama kos di situ. Pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh kantor tempat kami untuk berkunjung ke kantor cabang Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung, sudah lama banget gak mudik. Begitu Asri bilang ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Loh, memangnya kamu halamannya di mana? Tanyaku dengan penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, Mas, di selatan Jawa. Oh ya udah, ikut aja, gak apa-apa. Sekalian, kebetulan gua sama teman kantor gua mau lewat jalur selatan. Begitu jawabku. Dan setelah itu memang kejadian. Asri ikut aku dan Virgo menumpang sampai kampung halamannya di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, aku gak pernah melihat lagi Asri di tempat kos. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Ray Bristory yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini di channel mereka ada. Jangan lupa support Bristory melalui akun sosial medianya yang linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi.
Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.